Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada tanggal 30 September 2019, dalam rangka memperingati 1600 tahun wafatnya Santo Hieronymus, doktor gereja dan penerjemah kitab suci ke dalam bahasa Latin atau Vulgata, Paus Fransiskus mengeluarkan surat apostolik Aperuit Illis dalam bentuk motu proprio. Di dalam dokumen ini, khususnya nomor 3, Paus Fransiskus menetapkan minggu biasa ketiga tahun liturgi sebagai hari Minggu Sabda Allah. Menurut Paus Fransiskus, yang perlu dilakukan di hari Minggu ini ialah perayaan, pendalaman, dan penyebaran Sabda Allah. Hal-hal konkretnya antara lain, pentaktaan kitab suci dalam perayaan Ekaristi sebagai bentuk perayaan, homili yang berkualitas dari para imam sebagai bentuk pendalaman, dan pembinaan ataupun pelantikan lektor dan pelayanan firman lainnya sebagai wujud dari penyebaran Sabda Allah. Oleh karena itu, pada hari ini, pada hari Minggu biasa yang ketiga ini yang merupakan juga hari Minggu Sabda Allah, kita semua diharapkan untuk bisa menjalankan semua harapan dari Paus Fransiskus tadi. Di dalam bacaan pertama, situasi yang terjadi di sana ialah rakyat Galilea yang terdiri dari suku Zebulon dan Naftali diangkut ke tempat pembuangan di Asiria. Dalam keadaan seperti itu, Nabi Yesaya memberikan pengharapan kepada mereka dengan berkata, kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan Naftali, maka di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut itu, yakni daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Nubuat Nabi Yesaya ini digenapi oleh Yesus di dalam bacaan Injil. Dengan sangat jelas, Santo Matius menegaskan, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dan firman itu dikatakan sekali lagi oleh sang firman itu sendiri, yaitu Yesus. Yesus mengutip lagi kata-kata Nabi Yesaya di atas. Peristiwa penggenapan ini hendak memperlihatkan bahwa Yesus sang Sabda datang bagaikan cahaya yang menerangi kita semua yang diam di negeri kegelapan dosa yang dinaungi maut. Sedangkan di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus untuk mendamaikan dan mempersatukan jemaat Korintus yang sedang berada di dalam perpecahan. Bagi Santo Paulus, pewarta Sabda Allah di atas segala perpecahan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan dan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, Injil menceritakan bahwa Yesus yang adalah Sang Sabda datang sebagai terang untuk menerangi semua bangsa. Itu artinya Yesus dan Sabdanya merupakan terang yang membawa kita dari kegelapan menuju terang, dari perbudakan dosa menuju pertobatan, dan mengubah kita menjadi lebih baik untuk semakin menyerupainya. Dengan demikian, kerajinan kita dalam membaca kitab suci tidak sebatas atau tidak sekedar pada mencintai Sabda Allah, tetapi lebih daripada itu ialah kita harus diantar pada perubahan hidup, pertobatan, dan semakin menyerupai Kristus sendiri. Sebagai manusia, terkadang kita bertanya, bagaimana cara untuk berubah? Apa yang bisa membuat saya berubah? Terkadang kita bingung untuk berubah menjadi lebih baik. Kehidupan orang-orang kudus memberikan kita teladan bahwa kedekatan mereka dengan Tuhan dan Sabda Tuhan
telah mengubah mereka menjadi kudus dan suci. Kita pun sebagai umat Katolik memiliki nama baptis yang biasanya diambil dari nama-nama orang kudus. Maka marilah kita selalu meneladani dan menghidupinya dalam aktivitas kita sehari-hari. Kedua, ketika Yesus yang adalah Sang Sabda telah menerangi hidup kita dan kita telah menjadi lebih baik, maka hidup kita pun perlahan-lahan akan menjadi terang bagi siapa saja yang kita jumpai. Menjadi terang berarti menjadi berkat bagi semua orang. Menjadi pewarta sabda bukan hanya sekedar berkata-kata tentang sabda Allah, tetapi kita harus mampu menghidupi sabda Allah itu sendiri, sehingga sabda Allah yang hidup itu bisa menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia, bisa menjadi terang untuk dunia. Kehidupan orang-orang kudus adalah sabda yang hidup, sehingga kita semua rindu untuk meneladaninya. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Kongsi Facai, Tuhan memberkati Anda semua.